Selamat pagi Ananda, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Isma berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya Ananda. Kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap menjaga kesehatan kalian dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ananda, pada kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Isma, kita akan kembali belajar dari buku Bupena kalian. Bupena jilid 2C untuk tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, pada subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Nah, ini pembelajaran terakhir di subtema 1 ya Ananda. Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya. Ananda, pada pertemuan yang lalu atau pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang aturan. Coba kalian ingat kembali, apa sih aturan itu? Ya, aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada. Di rumah, jika kalian memiliki hewan peliharaan, kalian juga harus mematuhi aturan dalam merawat hewan. Jadi pada pembelajaran yang lalu Ibu Isma sudah pernah bertanya, apakah kalian memelihara hewan piaraan di rumah? Ada mungkin yang menjawab iya ya. Apa saja hewan piaraan yang kalian pelihara di rumah? Ada mungkin yang memelihara burung, ayam, kucing, anjing, ikan, dan banyak hewan peliharaan lain ya. Nah, ternyata Ananda dalam memelihara hewan piaraan yang kalian miliki itu ada aturannya. Ada aturan dalam merawat hewan. Apa saja yuk aturan yang dalam merawat hewan? Ya, memberi makan dan minuman setiap hari. Jadi kalau tidak diberi makan maka bisa mati ya. Jadi kita harus beri makan dan minum setiap hari. Membersihkan kandang atau kolam ikan secara rutin. Jadi kalau misalnya kalian memelihara piaraan kalian itu dalam kandang, maka kalian harus membersihkan kandang itu secara berkala, secara rutin. Dan jika hewan piaraan kalian itu berupa ikan, maka kolamnya pun harus dibersihkan secara rutin. Memandikan atau membersihkan tubuh hewan juga merupakan aturan dalam merawat hewan. Jadi kalau misalnya memiliki hewan piaraan kucing, kalian harus rutin memandikannya dan memberikan vaksin agar tidak menyebar penyakit ya. Ternyata Ananda, hewan itu bisa juga menyebarkan penyakit. Penyakit yang disebarkan oleh hewan itu bisa kepada hewan lain atau bisa juga kepada manusia. Jadi hewan yang kita miliki juga harus divaksin ya, terutama seperti anjing, kucing, monyet itu harus divaksin. Mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dengan hewan juga merupakan aturan dalam merawat hewan. Jadi kalau misalnya kalian bermain dengan kucing, maka setelah kalian bermain itu kalian bersihkan tangan kalian dengan sabun, baru kemudian melakukan aktivitas lain. Misalnya setelah bermain kucing ingin makan, maka kalian cuci tangannya dulu dengan sabun. Mengapa? Agar bulu yang dimiliki oleh kucing tidak ikut masuk ke dalam tubuh kalian, karena ternyata bulu kucing juga berbahaya bagi kesehatan tubuh ya Ananda. Nah Ananda, selain tadi di rumah ada aturan dalam merawat hewan, di sekolah juga kita memiliki aturan. Jadi kan tadi Ibu sudah katakan bahwa aturan itu harus kita patuhi dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di rumah, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau tadi ada aturan di rumah dalam merawat hewan, kali ini Ibu akan kembali menjelaskan bahwa di sekolah kita juga memiliki aturan. Ayo ingat kembali apa ya aturan yang ada di sekolah. Ya benar,
Itu semua adalah aturan yang ada di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya. Kalau tadi ibu katakan bahwa hewan piaraan itu harus dirawat di rumah. Hewan piaraan dipiara di rumah. Tidak membawa hewan piaraan ke sekolah merupakan aturan sekolah. Nah, selain tidak membawa hewan piaraan ke sekolah, ada juga aturan yang dimiliki oleh sekolah. Tadi kalian sudah sebutkan ya. Mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Datang ke sekolah tepat waktu. Melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Ananda, ibu sedih. Mungkin kalian juga sedih ya, karena aturan ini belum dapat kita laksanakan. Mengapa? Ya, karena pada beberapa kesempatan yang lalu sudah agak lama ya anak-anak ya. Hingga pada sampai saat ini kita masih harus belajar dari rumah. Ibu masih memberikan tugas-tugas melalui daring atau dalam jaringan. Mengapa? Ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, keselamatan dan kesehatan kita atau kesehatan dan keselamatan kita adalah nomor 1. Itu sebabnya kita belum dapat bertatap muka. Kita berdoa semoga COVID ini dapat cepat berlalu ya Ananda, sehingga kalian bisa dapat mengenakan seragam sekolah kalian dapat datang ke sekolah, dan kalian dapat melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Kita berdoa bersama ya Ananda. Ananda, terkait dengan tugas, ternyata ada tugas yang disebut dengan tugas individu, ada juga tugas kelompok. Nah, apa sih tugas individu itu? Ya, tugas yang dikerjakan sendiri adalah tugas individu. Contoh tugas individu di sekolah adalah melukis, menggambar, mengerjakan soal ujian. Jadi tugas individu jika tugas itu harus dikerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Oh ya, bagaimana dengan kalian? Ketika kalian mengerjakan soal ujian yang ibu bagi melalui link, apakah kalian mengerjakannya sendiri atau secara individu? Ya, ibu berharap, sangat berharap sekali kalian dapat mengerjakan tugas itu secara individu, tidak dengan bantuan orang tua, tidak dengan bantuan sanak saudara, tidak dengan bantuan teman, ya, karena ujian yang ibu bagi itu melalui link adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai yang tinggi tetapi bukan hasil dari kerja kalian, nantinya kalian sendiri yang akan merasa rugi. Mengapa? Karena Ibu Isma menganggap kalian sudah mampu menjawab, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan. Tapi ternyata kalian tidak mengerjakan dengan sendiri ya, tetapi dengan bantuan orang lain. Seperti Ibu katakan tadi, maka kalian sendiri yang akan merasa rugi. Nah, jadi pesan Ibu Isma, jika Ibu Isma memberikan soal ujian berupa link, kerjakan sendiri. Walaupun Ibu Isma tidak dapat melihat apakah kalian mengerjakan dengan dibantu orang lain atau mengerjakan sendiri ya. Tapi ingat, Ibu Isma sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan ibu yakin orang tua kalian, sanak saudara kalian, dan kalian juga menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi kerjakan sendiri ya Ananda. Nah, selain tugas individu, ternyata ada juga disebut dengan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan bersama, itulah yang dinamakan dengan tugas kelompok. Contoh tugas kelompok adalah membuat hiasan kelas, membuat prakarya berkelompok, dan memperagakan teks percakapan. Jadi misalnya
ada sebuah percakapan yang akan dibacakan oleh 2 atau 3 orang, maka teks percakapan itu diperagakan di depan kelas dengan menjadi tugas kelompok. Gitu ya Ananda. Nanti ketika kita sudah bertatap muka, sudah pandemi ini sudah bisa kita lalui bersama, maka kita akan melaksanakan tugas kelompok ini di sekolah. Nah, dalam mengerjakan tugas kelompok maupun tugas individu tadi, ternyata ada aturannya juga. Apa yuk aturannya? Ya, mengerjakan sesuai dengan petunjuk guru. Jadi diperhatikan benar-benar petunjuk yang ibu berikan. Mandiri saat mengerjakan tugas individu. Artinya mandiri, kerja sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi kalau mengerjakan tugas individu secara mandiri, tapi jika mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Dan ingat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan yang sudah selesai silahkan dikumpulkan, silahkan disetor, silahkan dikirimkan. Dan ingat, menunda-nunda pekerjaan bukan hal yang baik ya Ananda. Jadi kalau kalian memiliki waktu, kalian memiliki kesempatan, langsung dikerjakan. Nah Ananda, apakah Anda memiliki pengalaman dalam menulis tegak bersambung? Ya, jika kalian memiliki pengalaman dalam menulis tegak bersambung, kalian bisa menuliskan pengalaman yang kalian miliki itu pada buku tulis. Biasanya orang menuliskan pengalaman mereka dalam sebuah buku harian. Buku harian itu berisi pengalaman yang dia miliki setiap harinya. Jadi kalau kalian memiliki pengalaman, kalian juga bisa menulis pengalaman kalian yang kalian miliki itu di dalam buku tulis yang nantinya disebut dengan buku harian. Pengalaman kalian dalam menulis huruf sambung juga dapat kalian tulis pada buku harian. Contohnya, pada tanggal 5 Februari 2021, Ibu Ismaria meminta saya untuk membuat sebuah puisi dengan menulis dalam huruf sambung. Nah, ini kalian ceritakan di dalam buku tulis kalian seperti itu ya. Kalian menulisnya dalam huruf tegak bersambung. Nanti ketika kalian sudah kelas 6, kemudian kalian buka buku kembali, buku tulis kalian yang kalian pernah tulis tadi, kalian akan mengingat, oh ternyata saya pernah mencoba menulis huruf sambung ketika Ibu Isma menugaskan pada tanggal 5 Februari 2021. Nah, di situ kalian baca kembali. Berarti kalian memiliki pengalaman yang ditulis dalam buku harian. Oh ya Ananda, ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Ya, jadi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Ananda, pada pembelajaran yang lalu, kita juga sudah belajar bagaimana mengukur berat benda. Kita dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat ukur baku, yaitu timbangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Kemarin kita sudah belajar ada timbangan pasar, timbangan kue. Nah, pada timbangan pasar ada anak timbangannya. Nah, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Jadi kalau di situ ada 500 gram, pada anak timbangannya tertulis 500 gram, maka berat anak timbangan itu adalah 500 gram. Kemudian ada juga anak timbangan dengan berat 1 kg
atau 1 kilogram. Maka anak timbangan dengan ada tulisan berat 1 kg, artinya anak timbangan itu memiliki berat 1 kilogram. Ananda, meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Jadi misalnya ketika kalian ingin mengukur berat beras 1 kilogram, itu sama beratnya dengan ketika kalian mengukur berat gula 1 kilogram. Jadi ibu ulangi, jika Ibu Isma memiliki beras 1 kilogram, maka sama beratnya jika Ibu Isma memiliki gula 1 kilogram. Jadi meskipun berbeda bendanya, entah itu berat beras atau berat benda, jika sama ukurannya 1 kilogram, maka berat benda itu adalah tetap sama. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Ada anak timbangan, ada 2 anak timbangan dengan berat 2 kilogram. Coba, ada 2 anak timbangan dengan berat masing-masing 1 kilogram dan 1 kilogram. Jadi totalnya 2 kilogram. Nah, di sebelah kanan, kalau ibu ulangi kembali ya, kalau di sebelah kiri ada 2 anak timbangan yang berat anak timbangannya masing-masing 1 kilogram dan 1 kilogram. Jadi berat telurnya 2 kilogram. Dan di gambar sebelah kiri, kalau tadi sebelah kiri 1 kilogram 1 kilogram, di sebelah kanan ada 4 anak timbangan dengan berat masing-masing 500 gram. 500 gram dikali 4 atau 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram. Jadi ada 4 dengan ukuran anak timbangan yang beratnya masing-masing 500 gram, yang artinya sama dengan 2 kilogram. Jadi 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000 gram. 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Jadi berat telurnya, jika kita ingin mengukur berat telur ini dengan menggunakan anak timbangan yang masing-masing timbangannya beratnya 1 kilogram, jadi kalau 1 kilogram ditambah 1 kilogram itu 2 kilogram, dengan jika kita menggunakan anak timbangan pasar yang ukuran masing-masing anak timbangannya adalah 500 kilogram, jadi kita membutuhkan 4 anak timbangan dengan berat 500 gram, itu sama. Jadi anak timbangan 2 anak timbangan 1 kilogram sama dengan 4 anak timbangan 500 gram. Selanjutnya, jika kalian ingin mengukur berat jeruk 1 kilogram dengan menggunakan 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram. Jadi 500 gram ditambah 500 gram itu sama dengan 1 kilogram atau 1000 kilogram. Sama jika kalian ingin menggunakan anak timbangan hanya 1 anak timbangan dengan berat 1 kilogram. Jadi sama ya, berat jeruk itu 1 kilogram dengan cara menimbang menggunakan anak timbangan 2 anak timbangan dengan berat masing-masing 500 gram, sama dengan jika kalian menggunakan 1 anak timbangan dengan berat 1 kilogram. Gitu ya Ananda. Bagaimana? Apakah kalian paham? Ya, Ibu berharap kalian sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan ya. Ananda, demikian tadi pembahasan yang telah Ibu berikan. Dan Ibu berharap video pembelajaran ini dapat Ananda gunakan sebaik-baiknya
untuk bisa memahami atau mendalami materi dari buku pena kalian. Terima kasih Ananda dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang selanjutnya.